Puji Tuhan. Amin. Silahkan duduk. Ya, puji Tuhan, bersama istri saya tetap menyapa kita dengan sukacita. Shalom. Malam ini adalah malam terakhir pendalaman Alkitab. Kita telah sampai pada pertemuan ke-119 tanpa terasa selama kita belajar kitab Nabi Yeremia. Tentunya dihitung dari kita belajar kitab Yunus, ya. Malam ini kita kembali melihat bagaimana sikap perilaku orang Israel pada zaman Nabi Yeremia. Ya, memang selalu saya katakan dari sini, manusia dari zaman ke zaman itu gampang lupa, ya. Gampang lupa dari mana dia, ya kan, asalnya, ya kan. Itulah manusia, saudara, gampang lupa, ya kan. Begitu juga orang Israel di dalam Yeremia pasal 11 ayat 17 itu. Coba kita baca dulu yuk, ya, gampang lupa, saudara, ya. Dan dari mana dulu dia, bagaimana dulu, ya kan. Tapi ya itulah, saya juga demikian, mohon doa, kita saling mendoakan sajalah, Tuhan berkemurahan. Coba Yeremia 11 ayat 17 kita baca sekali lagi ayat ini. Tuhan terima kasih. Ayat 17, perhatikan baik-baik. Tuhan semesta alam yang telah membuat engkau tumbuh. Ini saudara, Tuhan, bukan Anda dan saya bisa sehat sampai hari ini. Amin, saudara. Ya kan, Tuhan. Ya kan, kalau saya pikir-pikir, ya saudara, sudah tanggal 26 hari ini, ya, 26 November, ya. Sepanjang 2019 ini panjang sekali perjalanan. Tuhan yang merawat, melindungi, memberkati, memberi kesehatan, menyembuhkan, ya kan, memberi anak-anak bisa, anak-anak kami kuliah, ya kan, bahkan sidang jemaat juga kuliah, tamat kuliah, wisuda. Coba kalau dipikir-pikir, saudara, ya. Gimana? Betul apa betul? Siapa yang membuat itu, saudara? Atau karena saudara kuat? Ya kan, kalau saudara kuat berarti nggak haus akan firman ini. Tapi saya rasakan sampai hari ini, ya inilah nyatanya. Ya, saya dengan istri, ya kan, ini betul nggak, Bapak Pendeta? Ya kan, Bapak ini sudah wisuda tanggal 23 kemarin. Sekarang sudah ada gelarnya, saudara. Tuhan, bukan siapa-siapa, saudara. Ini, tapi sering kita lupa. Ternyata kalau itu cuma dipakaikan Tuhan aja. Jangan lupa, saudara, ya. Itu cuma dipakaikan Tuhan. Ketika kita tidak tahu bahwa itu sumbernya dari Tuhan, itu pakaian bisa tidak berguna. Ntar kita lihat. Dipakaikan kita selama 11 bulan hampir. Tapi kalau kita lupa itu dari Tuhan, bahaya sekali. Kita coba lihat. Ulang lagi, Pak, sekali lagi. Si Tuhan, Tuhan semesta alam yang telah membuat engkau tumbuh. Dia Tuhan yang membuat kau tumbuh. Tuhan yang membuat engkau sehat. Tuhan yang memberkati pekerjaanmu, usahamu. Coba kalau kita ingat-ingat sekian tahun yang lalu, saudara, ya. Sayalah dulu, ketika kami masih dulu pindah ke Medan ini, lah saya katakan hampir 30 tahun lah, tahun 92, ya, 92. Berarti udah 28 tahun. 26 tahun, 29, 27 tahun. Sampai terutang-utang kami, saudara, ya. Sampai mau lari malam. Anak-anak kami sakit-sakitan. Tiap hari sakit bisul. Si Bonar, si Maria. Natalia belum lahir. Kalau ku ingat itu, saudara, ya, sampai hari ini semua karena Tuhan. Kita kadang-kadang lupa ini, saudara. Kita anggap kita kuat. Kita anggap kita pintar. Kita anggap kita mampu, kita anggap kita. Nah ini, saudara. Nah akibatnya, ini
yang bahaya, saudara. Ini Yeremia mengingatkan. Nah, penutup PA ini Tuhan mengingatkan kita, juga Tuhan mengingatkan saya, supaya kita jangan lupa kalau yang membuat kita tumbuh sehat bukan karena olahraga, bukan. Teman saya di Gaharu gang sekolah, bukan, gang lorong 1. Tiap hari dulu kami olahraga di lapangan Merdeka. Sakit pulang dia. Bukan karena olahraga, walau olahraga itu perlu. Bukan karena ngatur makanan. Bukan. Tapi karena Tuhan yang andil di situ. Tapi kita sering lupa, saudara. Kita sibuk dengan yang tumbuh itu. Ya kan? Bukan pemberi yang tumbuh itu kita sibuk. Pikirkan ini, saudara. Tapi kita sibuk dengan tumbuhnya, berkatnya. Seharusnya pemberi berkat itu kita sibuk. Sebagai rasa terima kasih kita kepada dia. Seperti 10 orang kusta, ketika 10-10-nya disembuhkan, orang Samaria, orang asing, ketika dilihat dia sembuh, dia enggak lanjut sama imam-imam ahli Taurat. Dia balik sama Yesus. Yang 9 enggak peduli, oh udah sembuh. Dia fokus kepada berkat jasmani. Tapi orang Samaria itu, saudara, begitu dilihat dia sembuh, dia balik kanan. 9 menuju ahli Taurat, imam-imam, dia kembali ke Yesus. Berkat itu bukan menjadi utama. Dia balik ke Yesus. Aku terima kasih Tuhan, sudah sembuh. Loh, 9 lagi kemana? Nah, sering kita begitu, saudara. Kita fokus kepada yang tumbuhnya. Ya kan? Padahal yang Tuhan mau, yang memberi tumbuh itu. Saudara lihat, akibatnya apa? Berikutnya, perhatikan. Telah menentukan malapetaka atasmu. Kenapa begitu, saudara? Karena mereka fokus kepada berkat. Mereka terobsesi dengan berkat. Dan ingat, di penutup PA ini, mukjizat jasmani tidak pernah mampu merubah perilaku. Justru orang tambah diberkati, bisa tambah jauh dari Tuhan. Orang Israel di zaman Nabi Yeremia makin diberkati, makin subur, makin tumbuh, makin membangun Baal. Akhirnya datang malapetaka. Mengerikan, saudara. Terus, apa lagi? Karena kejahatan yang telah dilakukan oleh kaum Israel dan kaum Yehuda untuk menimbulkan sakit hatiku. Iya, untuk menimbulkan sakit hatiku. Bertumbuh, tapi Tuhan sakit hati. Diberkati, tapi Tuhan sakit hati. Coba menutup PA tahun 2019 ini, kalau kau sehat, senang enggak hati Tuhan? Kalau engkau lulus sarjana, senang enggak hati Tuhan? Jangan gara-gara itu nanti engkau dipermalukan. Karena Tuhan tidak suka. Jangan gara-gara kita tumbuh, jadi lupa pemberi pertumbuhan. Perhatikan kan? Begitu orang Israel tumbuh, diberkati, tetapi mereka berbalik meninggalkan Tuhan. Dulu rajin, dulu sungguh-sungguh, dulu mati-matian. Setelah diberkati, lupa Tuhan. Sebagai hamba Tuhan, saya hanya mengingatkan.
Karena firman itu juga untuk saya. Amin, saudara. Tapi inilah. Karena nyakitkan hati Tuhan. Dulu kau belum ada apa-apanya, kok kau rajin kau katanya. Berdoa. Sekarang kok sudah diberkati, kau lupa. Sakit hatinya Tuhan, saudara. Bagaimana ini, saudara? Kita harus terbuka, ini PA, ini sekolah, ini kuliah. Coba kita pikirkan. Menutup PA ini, kita makin bertumbuh, makin diberkati, makin senang dah Tuhan. Makin senang dah Tuhan. Makin senang dah dia. Dari mana ciri-cirinya dia makin senang? Kita makin senang menyembah. Kita makin senang beribadah. Kita makin rindu berdoa. Kita makin haus firman Tuhan. Itu tandanya. Atau kita mulai bosan berdoa. Bosan beribadah. Bosan. Bosan. Sakit hati Tuhan. Saudara lihat. Terus dengan membakar korban kepada Baal. Makasih. Artinya ini mengadakan penyembahan kepada bukan Allah. Tadinya kepada Allah, Tuhan aku mau sekolah, Tuhan aku berjuang beribadah Tuhan. Aku berjuang melayani Tuhan. Aku berjuang berkorban Tuhan. Aku berjuang dan aku berjuang. Tumbuh. Begitu tumbuh, mulai berkurang dan berkurang. Itulah Baal. Kita coba baca dulu. Keluaran pasal 15. Sekali lagi, berkat jasmani tidak pernah mampu mengubah perilaku. Mujizat jasmani, berkat-berkat jasmani tidak akan pernah mampu merubah perilaku. Kita baca Keluaran pasal 15. Tuhan terima kasih dan juga terima kasih buat doa saudara. Kita baca ayat 23 saja langsung. Kita langsung baca ayat 23 biar tidak habis waktu karena ini mau latihan lagi. Silakan. Sampailah mereka ke Marah. Ya, ini Marah artinya kesusahan. Waktu susah, aduh. Doanya terdengar dari Pulau Berayan. Ya. Iya kan? Penyembahannya, aduh. Waktu susah. Hati-hati saudara. Marah itu artinya susah. Apa buktinya? Marah itu artinya susah. Naomi ketika pulang dari Moab. Jangan sebut aku marah. Susah. Jangan sebut aku Naomi. Sebut aku marah. Maaf. Susah dia. Tadinya dia punya suami, punya 2 anak. Hilang. Mati di Moab. Pulang. Jangan sebut aku Naomi. Naomi itu artinya bahagia. Atau cantik. Sekarang jangan lagi sebut aku Naomi. Sebutlah aku marah, aku susah. Nah ini saudara. Kalau lagi susah, doanya tinggi sekali. Lanjut, baca, puji Tuhan. Tetapi mereka tidak dapat meminum air yang di Marah itu. Terus? Karena pahit rasanya. Ya, karena pahit rasanya. Aduh, teruskan baca. Itulah sebabnya dinamai orang tempat itu Marah. Nah, itulah sebabnya dinamai orang tempat itu Marah. Terus sampai 27, baca. Lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa, kata mereka, apakah yang akan kami minum? Terus 25. Musa berseru-seru kepada Tuhan, dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Lalu menjadi manis. Dari sulit, doa mengubah kesulitan. Doa Musa mengubah
kesusahan. Dulu datang susah. Seperti kami tadi, dulu datang terutang. Terus doa, diubah oleh Tuhan jadi manis. Tapi ingat, ini enggak mengubah perilaku. Mukjizat jasmani tidak mengubah perilaku. Berkat jasmani tumbuh tadi enggak merubah perilaku. Makanya kalau saudara diberkati secara jasmani, saya enggak silau. Iya. Enggak, saya enggak silau. Kenapa? Aku udah tahu. Paulus bilang di surat Filipi, aku tahu itu apa kekurangan. Semiskin-miskinnya aku udah alami, saudara. Tidur di kaki lima, kadang makan, kadang tidak. Semir sepatu, angkat air. Aku udah tahu. Tapi kalau saudara cerita hotel bintang 5 CW Marriott, aku juga udah tahu. Jadi bagi aku nggak ada yang susah, nggak ada yang sulit. Tapi aku hormat kalau aku melihat saudara bertumbuh dalam Tuhan. Karena saudara sudah melangkah melewati mukjizat jasmani, masuk kepada mukjizat rohani. Dan mukjizat rohani sanggup mengubah perilaku. Saya enggak kaget orang kalau diberkat secara jasmani. Baik kami yang hamba Tuhan, aduh bawa mobil baru. Kemarin kami ke Kabanjahe mendoakan pendeta Heral Saragi. Datang seorang hamba Tuhan bawa mobil baru. Aku lagi apa? Diginikan pula dekat dengan saya. Dalam hati saya, terlambat bro. Kalau model gitunya, sebelum saya jadi pendeta sudah di belakang saya, apalagi mobil expandernya. Iya, itu hamba Tuhan, coba bayangkan. Ini kita coba lihat. Tapi kalau saudara saya lihat, waduh, bertumbuh secara rohani, justru aku hormat. Apalagi saya lihat ibu-ibu, ngelap-ngelap kursi. Aduh, saya bilang Tuhan berkati ibu itu Tuhan. Saya lihat pemuda-pemudi ngelap-ngelap kursi. Tuhan berkati dia Tuhan. Tapi kalau kulihat saudara naik bawa motor baru, pas saya malungunya, pailong ilokod deh. Kalau motor baru datang dia, 3 minggu lagi hilang. Nggak silau saya. Tapi kalau kulihat saudara bertumbuh, saya belum datang, saudara sudah duduk, mungkin itu pedang buat saya. Malu saya. Kenapa? Karena tidak mengubah. Ini kita lihat. Coba baca berikutnya Pak, berikutnya lagi. Di sanalah diberikan Tuhan ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka. Terus? Dan di sanalah Tuhan menguji mereka. Iya, berikutnya teruskan. Firman-Nya, apa? Jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu, terus? Dan melakukan apa yang benar di matanya, dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya, dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun. Ya, luar biasa, teruskan. Yang telah aku timpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Amin, saudara alami enggak ini? Selama tahun ini. Amin, saudara. Ini kita disembuhkan. Kita dibuat tumbuh. Tapi ayat 27 perhatikan. Sesudah itu sampailah mereka di Elim. Sampai di Elim. Dari tadi susah, dari tadi menderita, dari tadi nggak ada apa-apanya. Sekarang oleh tangan Tuhan mereka tiba di Elim. Elim artinya diberkati, tenang, punya ini, punya itu, lulus ini.
saudara. Kami bersama istri mengalami ini sekarang ini. Setahun kami berdoa. Tidak perlu kasih tahu sama saudara apa yang setahun ini. Berdoa, Tuhan, tolong Tuhan, Tuhan tolong. Enggak terjawab. Setahun kemudian baru Tuhan jawab. Elim. Istri saya bilang, lepas ya Pak bebannya ya. Iya. Kita doa lagi. Setahun saudara. Tiap pagi kami, Tuhan, tolong Tuhan. Ya namanya kami ini orang tua saudara. Sebagai hamba Tuhan saya doa. Tuhan bilang sabar. Istri saya bilang sabar, saya bilang. Tapi dijawab Tuhan, Elim, tenang. Tapi ingat, bukan Elim tujuan kita. Tujuan kita setelah Elim harus lewat padang gurun Sin. Setelah padang gurun Sin, nyebrang sungai Yordan. Dan setelah sungai Yordan melangkah ke tanah Kanaan. Dan tujuan kita adalah Kanaan Samawi. Bukan Elim. Ini sampailah mereka di Elim. Perhatikan keadaan di Elim. Perhatikan, baca. Di sana ada 12 mata air. Wah, ada 12 mata air. Bulan 1 mata air. Bulan 2 sampai bulan 12. Artinya tiap bulan penuh berkat. Mengalir berkat. Saudara perhatikan, tiap bulan mengalir berkat, tidak kekurangan. Perhatikan baik-baik, teruskan dan apa Dan lagi? 70 pohon korma. Iya, 70 itu bicara angka sempurna. Pohon korma sebagai makanan. Teruskan baca. Lalu berkemalah mereka di sana di tepi air itu. Wah, lengkap. Makasih Pak. Kita enak ya di sini ya. Kita enak ya berusaha di sini ya. Enak ya pekerjaan ini ya. Enak ya. Ingat, bukan itu tujuan Tuhan. Bukan Elim. Setelah Elim, mereka harus melangkah, melanjutkan perjalanan menuju tanah Kanaan. Pertanyaannya, apakah berkat Elim bisa mengubah perilaku? Jawabnya tidak. Bukan berkat tumbuh membuat orang setia, enggak. Justru kalau saudara saya tidak hati-hati, berkat itu membuat kita jauh dari Tuhan. Hati-hati menjadi jauh dari Tuhan. Coba buktikan. Pasal 16 ayat 1 dan 2. Setelah mereka tenang, jalan teruskan. Kita nggak mungkin diam. Waktu berputar terus dan jarum jam nggak bisa mundur. Walaupun PA malam ini terakhir, tapi tahun depan jalan terus. Ya. Hidup ini begitu. Jalan terus. Sudah Elim, sekarang melanjutkan perjalanan. 7 ayat 16 ayat 1 baca Pak. Setelah mereka berangkat dari Elim, Ya, setelah mereka lewati Elim, sudah diberkati, sudah tumbuh. Teruskan baca. tibalah segenap jemaah Israel di padang gurun Sin. Iya, sampai di padang gurun Sin. Apa artinya padang gurun Sin? Penyucian. Proses. Di sini ditentukan kita setia atau tidak. Tujuan kita Tuhan atau Elim.
Di sini akan keluarlah asli kita. Tetap setia atau tidak. Di padang gurun Sin, di situ proses penyucian. Padang gersang. Terus baca Pak. Yang terletak di antara Elim dan Gunung Sinai. Iya, teruskan. Pada hari yang ke-15 bulan yang kedua sejak mereka keluar dari tanah Mesir. Ayat 2, perhatikan. Di padang gurun itu bersungut-sungutlah segenap jemaah Israel. Mulai keluar aslinya. Kenapa? Karena nggak mau disucikan. Karena tujuannya cuma Elim. Tujuannya cuma berkat jasmani. Kalau tujuan kita hanya berkat jasmani, ketika kita diproses, keluar sungut-sungut. Enggak setia. Karena di sini kita aslinya diminta Tuhan. Kau cinta aku atau cinta Elim? Kau nyari berkat jasmani atau mencari pemberi berkat jasmani? Di sini gagal mereka. Mereka bersungut-sungut. Teruskan baca. Kepada Musa dan Harun. Dia terus. Dan berkata kepada mereka. Ayat 2 cukup, ayat 2 aja dulu. Bersungut-sungut kepada Musa dan Harun. Kenapa? Karena nggak mau disucikan, saudara. Dia maunya Elim aja. Nah, kalau ini berlanjut, Yohanes pasal 6 kita bisa temukan, bisa murtad. Waktu Yesus kasih makan 5.000 orang, tepuk tangan. Sisa 12 bakul. Kenyang, Elim, tenang. Tapi ketika Tuhan bilang, yang ikut aku harus pikul salib, mulai nolak. Diproses gak mau. Padahal maksud Tuhan supaya mereka ini sampai ke tanah Kanaan yang penuh susu dan madu lebih dari Elim. Tapi di sini kita lihat mereka gagal. Kita coba bicara padang gurun Sin. Matius pasal 4. Kita lihat pribadi Yesus, Tuhan kita, yang betul diproses. Luar biasa sekali, saudara. Tidak tergoda dia dengan Elim, dengan godaan. Coba Bapak PDM dan Damanik baca ayat 1. Puji Tuhan. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicoba iblis. Terus dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lapar manusiawi. Teruskan ayat 3. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Saudara lihat, dalam kondisi diproses di padang gurun, dalam keadaan kekurangan di padang gurun, dalam keadaan proses, tapi kesetiaannya Yesus tidak bisa digoda oleh iblis. Coba godaan pertama, ayat berikutnya. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, teruskan, manusia hidup bukan dari roti saja. Bukan hanya soal ketenangan, bukan hanya soal Elim, bukan. Kalau kita hanya ngotot soal berkat-berkat dunia ini, kita menjadi mangsanya iblis. Terus, puji Tuhan. Tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah.
Teruskan berikutnya ayat 5. Kemudian iblis membawanya ke Ya, kota suci terus? dan menempatkan dia di hubungan bait Allah. Teruskan lalu. Lalu berkata kepadanya, Iya, teruskan. jika engkau anak Allah, Iya, terus. jatuhkanlah dirimu ke bawah, Teruskan, sebab ada tertulis, mengenai engkau Terus? ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya. Ayat 7 kata Yesus, perhatikan. Yesus berkata Apa? kepadanya, Apa? ada pula Ada tertulis, tertulis, teruskan. janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Lulus. Itu saudara, diproses lulus di padang gurun. Kenapa? Karena tujuannya Yesus adalah kemuliaan dari Bapaknya, bukan berkat-berkat duniawi. Masih lagi tambah sampai selesai. Berikutnya Bapak baca. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Saudara lihat, kalau kita itu tujuan kita, tertipu nanti kita, saudara. Kalau hanya kemegahan dunia yang kita cari, ketipu kita. Ya puji Tuhan kalau dipercayakan Tuhan. Saya selalu katakan puji Tuhan kalau Tuhan percayakan. Tapi kalau boleh jadikan jadi berkat. Apapun itu, baik tenaga, baik kesehatan, baik harta, baik uang, apa aja yang dipercayakan Tuhan, kalau belum berdoa lagi, tapi jadikan jadi berkat. Jadikan jadi berkat dalam situasi kondisi apapun. Supaya apa? Supaya Tuhan gak sakit hatinya. Sebab kalau hati kita keberkat aja, sakit hatinya. Aku yang memberi, sekarang kau menyembah berkat itu pula. Bukan lagi kepada aku, kata Tuhan. Saudara lihat, tapi Yesus lulus. Berikutnya baca. Dan berkata kepadanya, Apa? semua itu akan Ya. kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah Ya, aku. hati-hati saudara. Jangan gara-gara kerjaan kita jadi sujud nyembah itu, jangan. Itu pemberian Tuhan. Jangan gara-gara berkat kita sujud menyembah berkat itu, jangan. Apapun bentuknya. Kenapa? Tuhan pasti sakit hati. Kenapa? Karena berubah fungsi kan. Tadi menyembah Tuhan, terus dikasih berkat, tumbuh. Seperti orang Israel zaman Yeremia tadi. Sekarang berubah, jadi menyembah berkat. Bukan berarti salah berkat, bukan. Yang salah itu perilaku. Harus berubah. Siapa bilang salah berkat? Saya senang kalau saudara diberkati. Senang sekali. Seperti temanku kata pakai mobil baru. Masih ada isolasi dari toko itu, saudara. Entah sengaja, entah enggak tahu saya. Supaya tahu kawan-kawan ini mobil baru. Mau tahun baru. Tapi saya jujur, enggak silau. Tapi aku hormat kalau orang itu rohani. Apa arti rohani? Orang hormat kepada yang tua, hormat juga kepada yang muda. Kan itu orang rohani, saudara. Baik masih baru dia, baik yang sudah tua pelayanannya. Jangan karena orang masih baru, anak baru dia. Jangan. Itu enggak rohani. Kalau rohani pasti begitu, hormat. Tapi sudah lihat ini. Yesus, berikutnya apa lagi? Maka berkatalah Yesus Apa kata kepadanya, Yesus? Perhatikan. enyahlah iblis. Enyah iblis. Kenapa? Karena iblis mencoba menawarkan sesuatu yang secara manusia itu menjanjikan. Tapi namanya juga iblis bodoh.
iblis itu bodoh. Dia cuma tahu masa lalu saya dan saudara. Masa depan kita nggak tahu dia. Dia cuma tahu kalau aku anak Allah. Dia nggak tahu persis kalau Yesus itu anak Allah. Maka dia tidak tahu. Dia hanya bisa korek-korek masa lalu kita. Dia ingat-ingatkan masa lalu kita. Tapi beda dengan Tuhan. Dia tahu masa lalu kita, tapi dia juga tahu masa depan kita. Dan masa lalu kita enggak diingat-ingatkan. Jika kamu mengaku dosamu, aku adalah Allah yang setia dan adil katanya. Aku menyucikan kamu dari segala kejahatan. Beres. Kata saya 1 ayat 9. Dan masa depanmu penuh harapan, kata Yeremia 29 ayat 11. Artinya Tuhan tahu masa lalu kita dan Tuhan tahu masa depan kita. Tapi iblis cuma tahu masa lalu kita. Saudara lihat, nyala kau iblis, teruskan. Sebab ada tertulis, apa? Engkau harus menyembah Tuhan Allahmu. Iya, engkau harus menyembah Tuhan Allah. Bukan menyembah berkat, bukan mengabdi kepada yang tumbuh, bukan. Engkau harus menyembah Tuhan Allah. Itu iblis loh. Iblis aja disuruh Tuhan menyembah Tuhan, apalagi saya dan saudara. Kalau saya dan saudara enggak mau menyembah, berarti lebih baik iblis daripada kita. Hati-hati. Kalau kita semalas menyembah, jangan-jangan iblis lebih baik dari kita. Saudara lihat. Terus puji Tuhan apa? Dan hanya kepada dia sajalah engkau berbakti. Iya, betul kan? Hanya kepada dia. Hanya kepada Tuhan. Jangan mengabdi kepada berkat-berkat jasmani tadi. Jangan mengabdi kepada apa tadi? Yang tumbuh tadi. Mengabdilah kita kepada Tuhan. Ya katakanlah misalnya saudara lagi kerja. Aduh Tuhan, jam ibadah udah ini. Pak, kalau saudara masih bawahan, boleh izin gak? Kenapa? Udah jam ibadah, Pak. Bapak pun kalau lagi sholat kan boleh izin kan, Pak? Iya, saya pun jam ibadah ini, Pak. Aku berangkat dulu ya, Pak. Nanti malam jam 10 saya datang lagi. Saya selalu katakan begitu. Kalau mereka bisa, kenapa kita enggak bisa? Amin, saudara. Ini enggak lembur ya. Puji Tuhan. Om, saya enggak bisa ibadah, Om, lembur. Tuhan sakit hatinya, saudara. Sakit hatinya. Aku yang kasih kau kerja, aku yang kasih kamu berkat, sekarang kamu mengabdi kepada berkat. Maka Yeremia kita baca tadi, sakit hatinya Tuhan. Tapi Yesus lulus. Ayat 13, ayat 11 baca. Lalu iblis meninggalkan dia. Iblis pergi. Kenapa? Karena Yesus menang. Iblis meninggalkan dia, kemudian baca. Dan lihatlah, malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Makasih. Inilah pribadi yang menyembah Allah. Dilayani sama malaikat. Saudara lihat. Tapi kalau hanya tujuan kepada berkat jasmani, ya ujung-ujungnya saudara, ujung-ujungnya saya katakan demikian ya.
Ya karena tidak mau disucikan, ujung-ujungnya paling menyalahkan Tuhan, menyalahkan Musa, menyalahkan gembala dan seterusnya. Coba kita baca Keluaran pasal 16 tadi ayat 3. Kita coba lihat. Inilah kalau hanya ngotot menyembah hanya karena yang tumbuh atau berkat. Ayat yang ketiga saja baca. Apa kata mereka? Dan berkata kepada mereka, apa kata mereka? Terus kalau kami mati tadinya di tanah Mesir, iya, kembali ke dunia. Kenapa? Karena sudah enggak mau disucikan. Kalau sudah kita enggak mau disucikan, enggak mau diproses, ya begini. Mulai pikiran kita kembali kayak dulu. Kalau udah gini, saudara tinggal badan yang di gereja ini. Pikirannya dulu. Masa lalu dulu. Nah, terus apa lagi? Oleh tangan Tuhan, ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging dan makanan roti sampai kenyang. Iya, ini kata-kata isapan jempol. Tidak ada gini dulu di Mesir. Ayat-ayat awal Keluaran mengatakan mereka di Mesir itu diperbudak. Jangankan kenyang, makan aja susah. Tapi di sini kita dulu di Mesir makan sampai kenyang katanya. Terus apa mereka bilang? Sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini, membawa kami keluar dari padang gurun ini, teruskan untuk membunuh seluruh jemaah ini dengan kelaparan. Saudara lihat. Makasih. Ini akibat tidak mau disucikan. Jadi pikiran cuma pikiran kekurangan. Makan, minum aja. Sudah bertahun-tahun ikut Tuhan masih soal makan, minum, khawatir aja. Pekerjaan aja, tidak bertumbuh. Ini yang membuat Tuhan itu, katakan di Yeremia, sakit hatiku. Ngeri, saudara. Nah, sekali lagi di penutup PA ini, kita bagaimana yang hadir? Jangan sampai mukjizat jasmani itu menjadi sasaran kita. Sayang, saudara. Ikut Tuhan itu bukan berarti nggak perlu berkat jasmani, perlu. Tapi jangan sampai itu menjadi sasaran kita, menjadi goal kita. Tapi goal kita adalah menuju tanah Kanaan. Sebab perjalanan kita bukan ke Elim dan bukan menetap di padang gurun Sin. Itu hanya etape ke etape yang Tuhan izinkan saya dan saudara lewati. Tapi bukan itu tujuan kita, bukan. Jadi kalau saya dan saudara lagi susah, bukan tujuan di situ. Ada waktunya, diproses lagi sampai mereka tiba di tanah Kanaan. Saudara lihat. Coba kita baca Yohanes pasal 6 itu. Kita lihat, coba. Kita rohanikan secara langsung pada zaman Yesus. Coba Yohanes pasal yang ke-6. Kita baca dulu ayat 1. Tuhan terima kasih. Sudah lihat waktu diberkati di sini, saudara. Ya, ini waktu diberkati. Judulnya Yesus memberi makan 5.000 orang, kenyang. Wah, tepuk tangan, iya kan? Elim. Tapi ingat, tujuan utama bukan itu.
tujuan utama kita itu adalah sampai ke Yerusalem baru. Ya namun sekali lagi, kalau Tuhan percayakan kita berkat-berkat mujizat yang lahiriah, ya puji Tuhan. Tapi jangan berubah perilaku kita, tetap Tuhan menjadi yang utama. Saya yakin itu saudara, ingin berbuat kalau seperti cerita firman Tuhan ini. Tapi kalau tidak, bisa kita makin egois, makin pelit. Karena kita motivasinya berkat jasmani. Tapi kalau kita motivasinya bukan, kita ingin berbuat. Tapi kalau jasmani, coba kita lihat ini. Coba ayat 1 dulu Pak, perhatikan baik-baik. Sesudah itu Yesus berangkat ke seberang Danau Galilea, yaitu Danau Tiberias. Teruskan. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti Yesus. Teruskan. Karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan. Mereka melihat mujizat-mujizat. Kalau kita karena mujizat lama-lama mundur, saudara. Saya ingatkan ya, kalau saudara hanya ikut Tuhan karena mujizat, hitung bulan, hitung tahun mundur, percayalah. Tapi kalau saudara lihat sorga, takkan mundur saudara. Iya. Takkan mundur. Kenapa? Saudara lihat Yerusalem baru tuh. Apalagi kita nyanyi, oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana. Tidak mundur. Tapi kalau cuma lihat berkat-berkat jasmani, lama-lama mundur saudara. Lama-lama mundur, lama-lama mundur. Ini nanti kita lihat. Mereka datang bukan karena pingin ikut Yesus ke surga, bukan. Tapi lihat mujizat. Dipelihara bulan Januari, dipelihara bulan Februari, dipelihara sampai bulan November, dipelihara 2019. Kalau itu cuma saudara, lama-lama kita mundur. Begitu diizinkan nanti tidak dipelihara, padang gurun sin, mulai sudah mundur sudah. Tapi kalau tujuan kita Yerusalem baru, kalau ada kesulitan paling mulut kita mengatakan, oh ini waktunya Tuhan memproses saya supaya saya makin dewasa. Oh ini maksud Tuhan supaya makin saya sabar. Oh ini maksud Tuhan supaya kami makin setia berdoa. Tadi saya sudah saksikan setahun berdoa itu, tak dijawab Tuhan. Setahun lebih baru dijawab Tuhan. Kalau giliran istri saya berdoa gini, Pak, saya maaf ya, sudah setahun Tuhan. Emangnya kalau setahun kenapa aku bilang? Begitu amin langsung bilang, emangnya kalau setahun kenapa? Emangnya kita Tuhan? Setahun itu bukan waktu dekat, 365 hari, bayangkan. Tapi Tuhan, ia ingin bukan itu menjadi goalnya, tetapi tetap ke Dia, tetap ke Tuhan. Tapi kalau berkat jasmani kayak begini saudara, lama-lama kita atret. Makanya sudah lihat para pelayan imam-imam, udah banyak yang atret.
dulu pun dia datang karena memang ya satu disembuhkan secara penyakit. Datang udah mau mati. Doakan sembuh. Amin. Sembuh. Tapi karena memang mukjizat kesembuhan, cabut. Kalau kesembuhan gak perlu sama Yesus, saudara. Tukang jamu pun bisa. Amin. Tukang jamu. Tukang kusuk. Ini ibu di belakang cerita sama saya waktu kusuk. Ada katanya pasiennya orang kita Tionghoa. Sudah tergeletak. Kata opung ini belakang. Belakang pastori maksud saya. Dia kusuk. Sembuh. Nggak perlu sama Tuhan kalau soal itu nih saudara. Tapi soal perubahan perilaku ini tidak bisa kita dapat dimanapun selain kita datang sama Tuhan. Dan itu yang dicari Tuhan. Mukjizat perubahan rohani. Seperti Yohanes pasal 2 saudara boleh baca. Air menjadi anggur. Keubahan hidup. Itu yang Tuhan mau. Coba lihat, ulang lagi ayat 1. Perhatikan baik-baik, luar biasa. Terima kasih, ulang lagi sekali lagi. Sesudah itu Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Teruskan. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Kenapa? Karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan. Mujizat penyembuhan. Saya juga dulu jujur aja saudara. Pertama-tama rajin ibadah sebenarnya awalnya karena sembuh dari sakitnya saudara. Iya, jujur aja. Dulu kan saya udah bilang saya sakit. Berapa tahun saya sakit. Dari situ saya mulai rajin ibadah. Tapi dari situ mesti meningkat. Itu kan berarti elim kan. Sembuh, elim. Nah setelah elim, padang gurun sin. Harus ada penyucian, proses. Makin dewasa, makin rohani. Bukan atlet. Tapi saudara lihat ini, hanya karena melihat mujizat penyembuhan teruskan. Yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Iya, karena itu mereka datang. Bukan karena melihat Yerusalem baru, bukan. Tapi dilihat ada orang sakit disembuhkan. Terus berikutnya baca. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Ya, atau lompat saja kita ayat yang ke-10 biar tidak habis waktu. Ayat 10. Kata Yesus, suruhlah orang-orang itu duduk. Ya, terus. Adapun di tempat itu banyak rumput. Teruskan. Maka duduklah orang-orang itu kira-kira 5.000. Wah, 5.000 laki-laki banyaknya. orang banyaknya saudara. Saudara lihat. Karena ada makanan gratis. Karena ada berkat tumbuh. Karena diberkati Tuhan. Suruhlah mereka duduk. Sampai ayat 12, baca Pak. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Terus. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Teruskan dan setelah mereka kenyang. Berhenti dulu Pak. Kenyang. Elim. Kenyang. Mereka sampai di Elim. Kenyang. Punya ini, punya itu. Kenyang. Kalau kita hanya sampai di ayat ini, lama-lama kita mundur. Sudah mereka kenyang, apa berikutnya? Ia berkata kepada murid-muridnya, apa katanya? Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih, supaya tidak ada yang terbuang. Makasih. Kita berhenti dulu.
apakah berkat ini mampu mengubah perilaku mereka? Apakah kalau Tuhan memberkati saya dan saudara sepanjang 2019 ini mampu mengubah perilaku kita? Saya jawab tidak. Kalau tidak hati-hati, justru berkat itu membuat kita menyakitkan hati Tuhan. Coba Bapak lompat jauh. Ayat 39. Lompat jauh. Ayat 39. Perhatikan baik-baik. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku. Ini mulai Tuhan bicara rohani. Kehendak Tuhan yang mengutus aku itu apa? Bukan elim, bukan. Bukan berkat jasmani, bukan sisa 12 bakul. Kehendak Bapa yang mengutus aku, kata Tuhan. Apa kehendak Bapa itu, baca? Yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku jangan ada yang hilang. Terus? Tetapi supaya kubangkitkan pada akhir zaman. Ini tujuan utama Yesus. Bukan urusan perut semata, bukan. Bukan urusan elim semata, bukan. Bukan berkat-berkat jasmani aja, bukan. Sampai kepada penyelamatan hidup kekal. Jadi kalau kita ikut Tuhan hanya mau mencari berkat-berkat jasmani, ya di dunia sana lebih hebat, saudara. Saya lihat di satu stasiun televisi di Jakarta, motivator mengatakan dia bisa memutar sesuatu passive income tanpa kerja, dia bilang masuk ke rekening saudara. Saya membayangkan, hebat kali. Anda lagi tidur, uang masuk ke rekening saudara. Anda lagi liburan, masuk ke rekening saudara. Anda lagi jalan-jalan, masuk ke rekening saudara. Berputar menjadi miliuner. Itu ilmu orang-orang yang pakar di bidangnya itu. Kalau tujuannya cuma berkat jasmani, tapi tujuan kita bukan penyelamatan kekal. Dan itulah yang Yesus jelaskan di ayat yang ke-39 ini. Terus 40, baca. Sebab inilah kehendak Bapakku. Apa itu? Terus. Yaitu supaya setiap orang yang melihat anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Saudara lihat, setiap orang, bukan berkat. Bukan elim lagi, bukan yang tumbuh di Yeremia tadi, bukan. Tapi ditolong juga soal berkat-berkat jasmani. Makanya Paulus katakan kepada orang Korintus, mula-mula yang jasmani menuju kepada yang rohani. Nah, kita di penutupan PA malam ini, Tuhan mau dari yang jasmani kita bertumbuh menjadi rohani. Saudara lihat, lanjut. Puji Tuhan. Dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Iya, supaya aku bangkitkan pada akhir zaman. Ini goalnya, saudara. Ini tujuan saya dan saudara, ikut Tuhan. Ayat 41, perhatikan. Maka bersungut-sungutlah orang Yahudi tentang dia. Saudara. Kalau kita hanya tujuannya berkat jasmani, bahasa Bataknya marungut-ungut kita. Tah apapun Bapak Gembala ini korban aja.
Orang sebelah bilang wallahu alam, bahasa Arabnya ya. Wallahu alam, hanya Allah yang tahu. Namun kalau ada saudara seperti itu, bertobatlah. Supaya tahun 2020 saudara diberkati. Amin saudara. Saya juga sebenarnya sebagai manusia dan merasakan apa yang saudara rasakan. Makanya sama hamba Tuhan kemarin saya bilang di perkumpulan PHT, di pelayanan saya enggak mengenal janji iman. Saya hanya bilang siapa yang rindu berkorban, berkorbanlah. Kenapa? Di pelayanan saya enggak mau main paksa sebenarnya. Tapi dia berputar seperti jarum jam. Dan sampai hari ini, kurasa pelayan enggak pernah kekurangan tuh. Kami juga sampai hari ini enggak pernah kekurangan itu. Dicukupkan Tuhan aja. Enggak pernah saya paksa-paksa. Kalau teman saya, saudara, jujur aja, berapa kali aku bilang di sini, dia mau ke Surabaya, langsung dibilang, jemaat, om mau ke Surabaya. Saya nggak mau tahu, siapkan tiket buat saya. Bayangkan tingginya pendeta itu di sana, saudara. Kalau di sini, bayangkan rendahnya pendeta itu. Kalau ada kita pergi, saya bilang sama mama waktu kita mau ke Papua itu. Kalau nggak ada, nggak pergi kita. Kalau Tuhan kasih kita berkat, kita berangkat. Kalau enggak usah pergi. Walaupun saya sudah kirim formulir, tapi enggak ada berkatnya. 7 juta saudara sekali terbang, mahal kali ke Papua ini. Ternyata Tuhan dengar doa kita, doa kami. Dikasih murah jadi 3 juta. Tiket satu orang bisa pulang pergi satu orang. Udah kita berangkat. Sampai di Papua dikasih orang berkat. Yang enggak kita kenal saudara. Jemaat orang, coba bayangkan. Jemaat orang. Enggak pernah saya khotbah sama dia, enggak pernah. Baru kenalan di situ, semarganya, marga Pasar Ibu dia. Baru Pasar Ibu, suaminya kerja di Tembagapura. Kalau Tuhan yang bekerja. Jadi gereja Bapak pun gitu, Tuhan bekerja, jangan FB yang bekerja. Ya kan, dunia maya nggak pernah bisa bekerja, Tuhan yang bekerja. Saudara bayangkan. Mari Bapak Ibu Saudara. Saya enggak punya mental saya begitu. Sampai kapanpun percayalah. Paling pun diumumkan kita korban untuk Natal kita di sini tanggal 12. Ya kan, kita perlu 300 kotak nasi. Itu pun untuk kita yang makan. Kan kita yang makan saudara. Satu kotak 25.000. Itu yang apa? Yang apa itu? Yang sederhana itu saya bilang Pak Utagalung. Biar bagus. Untuk kita saudara. Sekali setahun masa kita nggak dapat yang bagus. Sayanglah. Jangan nyari murah. Kita nggak kelas murahan saudara. Kita ini anak kerajaan surga, amin saudara. Ya kan, itu pertama. Saya belum tahu berapa kasnya, itu Pak Ketua lah yang tahu itu Pak Ketua, ya kan. Nah, kedua, korban kita di tanggal 2 dan 3 di Panci. Kolekti hari Minggu itu di sini dan di Pasar 4. Saya ambil dari situ. Hari Minggu nanti terakhir lagi kolektor pertama. Kalau dua-duanya nanti bayar listrik apa? Enggak dipaksa saudara.
kolekte kita malam ini untuk Natal apa namanya? Natal alumni. Natal alumni Pansi tanggal 9. Kita dapat makan juga di sana, tapi saya nggak tahu nasihat dari mana. Entah dari Garuda, saya nggak tahu. Nantilah kita lihat di sana. Semoga dari Garuda. Ya enggak. Tapi yang pasti kita ingin kalau Natal kita di sini sederhana lah. Tapi orang nengok pun semangat. Kuahnya, ayam gulainya. Nanti bilang sama yang punya biar dibanyakin sedikit nasinya. Saudara lihat. Enggak main paksa. Enggak. Ulang Pak, ayat itu ulang. Maka bersungut-sungutlah orang Yahudi tentang Jangan dia. sampai saudara ada yang bersungut-sungut. Doa saya ya, doa saya. Karena dosa itu saudara bersungut-sungut. Dosa lu bersungut-sungut. Kalau kita bersungut-sungut, nambah dosa kita. Saya belajar dari dulu ya, belajar. Enggak mau saya bersungut-sungut. Kalau belum aku diam aja. Tapi saya enggak mau bersungut-sungut. Tapi ini saudara. Kenapa? Karena dia cuma cari berkat jasmani. Berarti orang atau pribadi yang hanya mencari berkat jasmani, dia akan menjadi pribadi yang pelit, egois. Padahal baru aja melimpah, kenyang. Kok jadi nggak bersyukur coba? Jadi bersungut-sungut. Saudara lihat. Terus baca. Karena ia telah mengatakan, akulah roti yang telah turun dari surga. Iya sudah, menolak kebenaran jadinya. Menolak firman Tuhan. Kenapa? Karena nggak mau disucikan. Terus baca lagi. Kata mereka, Apa lagi? bukankah ia ini Yesus, anak Yusuf? Bukankah ini dia ini Yesus, anak tukang kayu? Saudara bayangkan, nggak rohani lagi. Baca. Yang ibu bapaknya kita kenal. Terus. Bagaimana ia dapat berkata, aku telah turun dari surga? Iya, nggak percaya lagi mereka. Akibat hanya mencari berkat-berkat jasmani, mereka kehilangan berkat rohani. Makasih. Nah, kalau kita hanya memikirkan mukjizat jasmani, kita akan kehilangan berkat rohani. Nah, berkat rohani inilah yang sebenarnya kita butuhkan. Karena itu yang mampu mengubah perilaku kita. Nah, tapi karena mereka nggak mau disucikan, ya saya sudah bilang dari awal, bisa mundur. Atret, murtad. Coba ayat 66, baca. Lompat jauh, ayat 66. Mulai dari waktu itu, Terus. banyak murid-muridnya mengundurkan diri Terus. dan tidak lagi mengikut dia. Ini realitas, saudara. Makasih. Akibat hanya mencari berkat jasmani. Sayang, saudara. Kita ikut Yesus bukan mencari hanya berkat jasmani. Saya nggak katakan nggak perlu. Tapi bukan itu menjadi Tuhan kita. Bukan itu menjadi Tuhan kita. Tetapi Yesus tetap harus menjadi Tuhan dan sesembahan kita.
Nah kalau sudah begini, kata Yakobus pasal 3, pasal 4, coba kita baca Yakobus pasal 4, apa yang terjadi saudara? Enggak ada damai saudara, enggak ada damai. Kalau kita dalam Tuhan ya damai saudara. Ada terima kasih, enggak ada bersyukur. Itu pengalaman kami. Ada tetap makasih Tuhan, belum ada tetap bersyukur. Coba ayat yang ke-1 mulai. Ini hati-hati saudara. Baca dulunya Pak, baca dulunya. Hawa nafsu dan persahabatan dengan Hati-hati dunia. saudara, itulah orang yang hanya mencari berkat mujizat jasmani. Enggak pernah berhenti dari hawa nafsu, enggak pernah berhenti dari persahabatan dengan dunia. Enggak pernah. Ini aja melulu. Ayat 1, perhatikan apa kata Yakobus, baca. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Pertengkaran. Kita jangan sampai bertengkar, jangan. Kalau ada Tuhan terima kasih, kalau belum berdoa lagi. Saya jujur saudara, enggak mau saya soal-soal berkat jasmani ini bertengkar. Soal warisan aja enggak mau bertengkar. Waktu almarhum bapak mama saya meninggal, saya bilang kau tentukan aja mana yang benar menurutmu. Enggak mau saya saudara. Mana mau saya, enggak mau saya bertengkar. Apapun saya enggak mau. Ambil aja tanah sebelah ini. Ini yang kita kosongkan ini. Diajak bertengkar, ada Bapak pendeta ini bertengkar sama dia. Saya tidak mau. Aku tidak mau. Walau aku dihina, direndahkan, aku tidak mau bertengkar saudara. Kapan hari itu kami ada pertemuan hamba-hamba Tuhan, saya nggak usah sebut tempatnya. Ada seorang hamba Tuhan bilang sama saya begini, kau diam aja, kau nggak tahu apa-apa katanya. Coba bayangkan sama saya. Padahal yang ngomong ini saudara, istri nggak punya, anak nggak punya, pelayanan juga belum punya, badannya aja yang gede. Diam aja kau katanya. Diam saya. Orang suruh diam. Gak mau aku bertengkar saudara. Karena memang surat tabisan mengajar saya, hamba Tuhan, imam-imam tidak boleh bertengkar. Ya saya diam aja. Coba bayangkan, saya gak mau bertengkar. Gak ada gunanya bertengkar saudara, rugi. Ini, tapi akibatnya ini suka bertengkar. Lanjut, apalagi? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu Terus? yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Hati-hati kita saudara. Ikut Tuhan tapi seperti ini ayat 2, perhatikan. Kamu mengingini sesuatu. Ya, kamu ingin sesuatu, manusiawi saudara. Siapa? Tapi hati-hati jangan dosa. Kamu mengingini sesuatu teruskan. Tetapi kamu tidak memperolehnya. Proses kan? Padang gurun sin tadi kan? Kamu tidak memperolehnya teruskan lalu kamu membunuh. Membenci sama dengan membunuh. Jadi membenci satu dengan yang lain. Teruskan apa? Kamu iri hati. Iri hati, coba bayangkan. Kita harus bersih dari iri hati. Kita harus bersih dari benci. Jangan ada. Teruskan baca. Tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Tidak mencapai tujuanmu, teruskan lalu kamu bertengkar. Bertengkar. Saya mau jemaat sampai
tahun baru semua aman-aman saja. Ya kan, harapan dua saya sudah diberkati, dicukupkan, bisa pulang kampung. Tanggal 29 kita ibadah terakhir, ibadah baptisan air sama kebersamaan. Setelah itu kita libur, kecuali hari Minggu kami tutup gereja. Ya kan, 2 kali ibadah doa libur, 2 kali ibadah PA libur. Minggu ketiga Januari baru kita ketemu lagi. Doa saya, saudara, diberkati oleh Tuhan. Tapi jangan sampai, kalau belum jangan bertengkar. Terus baca. Dan kamu berkelahi. Jangan sampai berkelahi. Ingat ini, teruskan. Kamu tidak memperoleh apa-apa. Kamu tidak boleh apa-apa. Kenapa? Karena kamu tidak berdoa. Iya, kamu tidak berdoa. Kenapa enggak berdoa? Karena motivasi berkat duniawi. Atau W3, perhatikan. Atau kamu berdoa juga. Atau kamu berdoa juga, teruskan. Tetapi kamu tidak menerima apa-apa. Tidak menerima, kenapa? Karena kamu salah berdoa. Apa itu, terusan? Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Hati-hati, saudara. Makasih. Inilah orang Israel di zaman Yeremia. Bukan untuk menyenangkan hati Tuhan. Saya rindu setiap apa yang Tuhan percayakan ke kita, kita buat menyenangkan hati Tuhan. Apapun itu. Membuat Tuhan senang. Tuhan, ini kerinduan saya. Jangan sampai menyakiti hati Tuhan. Puji nama Tuhan. Kita coba baca. Bagaimana orang Israel, ini disebut sukunya, Anatot. Ya, ternyata orang Anatot itu rajin berdoa. Tapi untuk memuaskan hawa nafsunya. Anatot rajin berdoa. Tetapi untuk egoismenya, bukan untuk menyenangkan hati Tuhan. Kita baca, yuk. Yeremia 11. Kita melompat 1 ayat lagi. Tuhan terima kasih dan terima kasih buat doa saudara. Ayat 18 mulai. Perhatikan baik-baik. Ayat 18. Tuhan memberitahukan hal itu kepadaku. Ya, Tuhan beritahukan itu kepadaku, kata Yeremia. Terus? Maka aku mengetahuinya. Aku mengetahuinya, teruskan. Pada waktu itu engkau, Tuhan, memperlihatkan perbuatan mereka kepadaku. Iya. Tuhan, kau beritahukan perbuatan jemaat orang Israel kepadaku, kata Yeremia. Apa itu? Berikutnya perhatikan. Tetapi aku dulu seperti anak domba jinak yang dibawa untuk disembelih. Ya, memang hamba Tuhan itu begini, saudara. Polos. Enggak banyak permintaannya, itu hamba Tuhan yang betul. Enggak menyusahkan orang lain, itu hamba Tuhan yang betul. Kalau dia bisa menolong orang yang susah, itu hamba Tuhan yang betul. Itulah Yeremia. Dia itu polos, saudara. Dia mengibaratkan dirinya di sini bagaikan seperti anak domba jinak. Apa itu artinya, saudara? Seakan-akan bisa dimain-mainkan. Iya kan? Orang Israel zaman itu memain-mainkan. Namanya juga domba jantan jinak.
nggak gigit, kira-kira gitu saudara. Gembala nggak gigit, gembala nggak kasar, gembala nggak streng. Loh, saya kan sudah bilang Selasa lalu, ketika saya ditelepon seseorang soal kawannya dia yang nggak ibadah di sini lagi, saya nggak marah sama saudara. Dia bilang, jelas-jelas Pak Damani, kawanku itu nggak mau ibadah di tempat Bapak karena semangat Bapak itu nggak disiplin. Jadi mereka memilih ke tempat lain katanya. Ya udah, saudara, ini kan milik Tuhan, bukan milik aku. Masa aku disiplinkan saudara? Saya nggak bisa. Saya nggak mampu atau nggak punya talenta saya, mengkasar-kasarin orang. Enggak. Ternyata ya karena memang dia saudara dari pengajaran yang lebih kental dari kita, lebih murni dari kita. Ya kalau di tempat mereka memang 15 menit sebelum ibadah dimulai, imam itu wajib sudah duduk. Bahkan kalau tempat mereka katanya dulu di Poso, ketika firman sudah dimulai atau gembala sudah naik mimbar, itu pintu gereja sudah digembok, cetek. Jadi yang terlambat pulang. Tidak perlu kau datang lagi katanya. Itu menurut mereka. Itu kan di sana, di sini enggak. Di Panciasa bukan di sini itu di sini. Saya mengajak saudara mengenal Tuhan dengan benar. Akibatnya mereka pindah, ya gak apa-apa aku bilang. Habis semangat Bapak katanya loh Pak, katanya nggak disiplin. Waktu Bapak katanya khotbah yang main handphone lah, yang tidur lah. Terus kubalik, jemaat Bapak pernah nggak tidur? Ku bilang pernah Pak. Apa bedanya saya dengan Bapak? Di setir ada nggak yang tidur? Ada juga. Gak usah dimarahin ya Pak. Mungkin dia lagi dua penyembahannya kan. Amin saudara. Saya gimana mau saya bilang saudara? Saya mengajar saudara itu mengenal Tuhan, bukan mengenal orang Belanda. Ngerti maksudnya? Kalau sifat orang Belanda, ya begitu saudara. Jadi takutnya sama cara orang Belanda. Saya bukan bertuhankan orang Belanda, saya bertuhankan orang dari Nazaret, namanya Yesus. Kalau saudara menangkap ini, saudara pasti malunya sama Yesus. Kalau saudara enggak disiplin. Kalau saya enggak disiplin. Jelas sekali lagi mengakhiri PA ini saudara. Enggak banyak saya bisa katakan, ini faktanya. Jadi Yeremia itu sepertinya bisa dimain-mainkan. Ya memang hamba Tuhan mesti begitu saudara. Terserah saudara. Tapi ingat, yang saudara main-mainkan itu bukan saya. Yang memanggil saya ini loh. Kalau saya tidak mau aku jadi pendeta ini saudara. Sudah pikir aku pernah bisa jadi pendeta? Enggak. Kalau cita-cita aku sebenarnya di Texas, di California, di Amerika. Ayo. Saya pernah berantem sama istri di Bali, tahu saudara? Gara-gara mama jadi enggak pergi aku ke Australia, aku bilang. Sebenarnya kalau level-level saya ini memang saudara bukan di Tanjung Mulia, maaf ya Tuhan ya. Maaf dulu Tuhan, maaf. Level ini maunya di Amerika.
entah tukang cuci baju, entah cleaning service, entah. Masa saya nggak laku di Amerika cleaning service, saudara? Saya nggak bilang yang lain, nggak saya bilang anggota dewan di sana, apalagi pendeta, enggak. Yang cleaning service kek. Tapi Tuhan bilang enggak, kau enggak jadi cleaning service, kau jadi hambaku. Seperti dirimu kau, jangan seperti orang lain. To be myself, to be yourself. Amin, saudara. Itu. Ini Yeremia, teruskan Pak, biar selesai, waktunya mau habis. Aku tidak tahu bahwa mereka mengadakan persepakatan jahat terhadap aku. Iya, aku tidak tahu. Aku memang gak perlu tahu, saudara. Biarlah Tuhan yang tahu. Apapun yang saudara bilang, gak perlu saya tahu. Tuhan kan tahu, saudara. Nanti Tuhan bisikan juga ke telinga saya. Saudara bersungut-sungut, dibisikkan Tuhan. Saudara berbantah-bantahan, dibisikkan Tuhan. Saudara lihat, ini pengalaman Yeremia. Teruskan baca. Marilah kita binasakan pohon ini dengan buah-buahnya. Terus. Marilah kita melenyapkannya dari negeri orang-orang yang hidup, sehingga namanya tidak diingat orang lagi. Wah, ngeri ya, saudara. Jangan sampai seperti ini, ya. Jangan sampai seperti ini. Teruskan baca. Tetapi Tuhan semesta alam, terus yang menghakimi dengan adil, ya, teruskan. yang menguji batin dan hati, Iya, terus. biarlah aku melihat pembalasanmu terhadap mereka. Iya, ternyata Yeremia agak marahan ya orangnya. Orang bilang Yeremia ini lembut hati dan gampang nangis. Ternyata marahan juga orangnya ini kan. Ini dia marah ini. Tapi marahnya bukan sama orang Israel, sama Tuhan dia ngomong. Ngeri loh. Gembala kok ngomong gini sama Tuhan. Seharusnya kan gembala bilang, Tuhan berkatilah umatmu ini Tuhan. Kalau belum dia setia, beri lagi setia Tuhan. Kalau belum dia berani berbuat, beri dia berbuat. Tapi ini Yeremia marah. Ulang lagi Pak, ayat 20, baca. Tetapi Tuhan semesta alam, Iya, terus. yang menghakimi dengan adil, Terus. yang menguji batin dan hati, Iya, teruskan. biarlah aku melihat pembalasanmu terhadap mereka. Waduh. Kalau saya tidak tega, saudara. Iya. Kalau aku ingin melihat saudara itu diberkati. Inilah Tuhan. Tapi Yeremia di sini marah dia. Aku sudah serahkan hidupku samamu. Aku sudah menjadi lembu, anak lembu jantan yang jinak. Kau main-mainkan lagi. Marah Yeremia. Terus baca. Sebab kepadamulah kuserahkan perkaraku. Saudara lihat. Tambah ayat 21, baca. Sebab itu beginilah firman Tuhan tentang orang-orang Anatot. Orang-orang Anatot rajin doa, tapi doa yang jasmani, seperti Yakobus pasal 4 tadi. Hanya berkat-berkat jasmani aja. Orang Anatot ini hanya elim aja, nggak mau meningkat ke padang gurun sin, mengalami kedewasaan, mengalami pertumbuhan. Itu Anatot. Terus yang ingin mencabut nyawaku dengan mengatakan, saudara lihat, rajin berdoa tapi emosional, rajin berdoa tapi bertengkar, rajin berdoa tapi ingin membunuh. Yakobus pasal 4 tadi. Sakit hatinya Tuhan. Teruskan baca. janganlah bernubuat demi nama Tuhan, Terus. supaya jangan engkau mati oleh tangan kami. Iya, makasih Pak.
Mari saya dan saudara mengakhiri PA tahun 2020-2019 ini. Jangan kita seperti ini. Sebab apa? Kalau kita begini, ini namanya menolak kebenaran. Perilaku tidak berubah. Kalau perilaku tidak berubah, maka mau tak mau, ya Tuhan tidak berkenan. Tambah Pak, ayat-ayat terakhir. Ayat yang ke-22. Kita akhiri di sini malam ini. Sebab itu beginilah firman Tuhan semesta alam. Apa itu? Teruskan. Sesungguhnya aku akan menghukum mereka. Iya, ini akibatnya saudara. Orang Anatot dihukum sama Tuhan. Kenapa? Karena rajin berdoa tapi suka berkelahi. Rajin berdoa tapi suka membunuh. Tidak berubah perilakunya. Terus pemuda-pemuda mereka akan mati oleh pedang. Lihat. Ini kan masa depan, generasi maksudnya. Kita orang tua yuk, jangan sampai pemuda-pemuda kita ini mati rohani. Akibatnya ini saudara. Terus anak-anak mereka yang laki-laki dan perempuan akan habis mati kelaparan. Hati-hati saudara. Mati kelaparan. Enggak ada iman, enggak ada firman. Ya jatuhlah. Kan kalau ada firman ini saudara membuat pemuda-pemudi ini berani kemana-mana. Berani punya masa depan. Tapi kalau enggak ada firman, enggak ada iman. Terus 23. Tidak ada yang tinggal hidup di antara mereka. Tidak ada yang tinggal di mereka, kosong. Ini akibatnya saudara, kosong. Saya harus katakan, bapak-bapak di masa itu seharusnya menangis. Gagal saya mendidik anak saya. Gagal saya mendidik anak gadis saya. Gagal saya mendidik anak-anak saya. Tidak rohani. Atau kita masih bisa tertawa. Seharusnya bapak-bapak di masa itu memukul kepalanya. Gagal saya. Gagal saya. Tapi apa bisa ketawa kita. Hihihi. Sudah anak kita seperti ini. Orang tua dia Anatot waktu itu. Gagal dan gagal. Menutup ini saya harus tegas. Saya tunjuk diri saya. Supaya anak-anak saya, khususnya yang jasmani, mau memperbaiki diri untuk ke Tuhan. Baca Pak. Apalagi itu, 3 ulang lagi lagi. Tidak ada yang tinggal hidup. Ya. Di antara mereka, apa teruskan? Sebab aku mendatangkan malapetaka kepada orang-orang Anatot pada tahun hukuman mereka. Ngeri saudara, makasih. Mari kita bapak-bapak tangisi anak-anakmu, anak-anakku. Karena ini bicara masa depan, next generation. Amin saudara. Ini serius. Jangan sampai kita cuma tertawa. Tuhan memberkati firman ini. Mari pemain musik. Haleluya.